Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panggilo Sohang. Pada kesempatan ini saya duduk dalam perkuliahan dalam jurusan Indonesia dan sekarang menduduki di keempat. Dan ini video itu sebagai pemenuh akan tugas daripada yang diberikan oleh Dr. Subagaria yang mengajari kami dalam hal mata kuliah hermeneutika. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membagi tentang ayat-ayat yang sangat sulit dipahami oleh orang Kristiani mengenai perkataan Yesus. Kita boleh lihat dalam Matius 15 ayat 24 ya. Ayat ini sangat menjadi sesuatu yang sering yang melemahkan akan kerohanian daripada orang Kristen. Dikatakan begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu sekalian, terkadang ayat ini bahkan digunakan oleh saudara kita Muslim untuk melemahkan kita sebagai orang Kristen, yang menyatakan bahwa Yesus dalam ayat ini datang hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sehingga banyak pertanyaan dalam kehidupan orang Kristiani bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan orang Israel ya. Namun kita boleh lihat bagaimana maksud daripada ayat ini yang sebenarnya. Namun untuk mengetahui lebih dalam lagi, menurut penelitian daripada hermeneutika, dikatakan ketika kita ingin mempelajari satu ayat daripada Alkitab, kita harus ingat dulu dan lihat ayat-ayat sebelum daripada ayat itu atau bahkan sesudahnya. Mungkin ada maksud yang penting daripada ayat itu yang boleh kita ambil. Namun kita lihat dulu dalam ayat 21 sampai ayat 28, saya akan bacakan. Judulnya adalah Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu sekalian, dalam perikop ini ada dua hal yang bertentangan kepada orang Kristiani. Yang pertama, perkataan Yesus, dia mengatakan bahwa dia datang kepada orang yang domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Yang kedua adalah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa tidak patut melempar bagi makanan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada seorang anjing, ya, seekor anjing. Jadi orang-orang Muslim sering menggunakan ayat ini mengatakan bahwa perkataan Yesus itu sangat kasar dengan mengklaim bahwa seorang wanita Kanaan yang meminta pertolongan itu adalah seorang anjing. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam cerita ini, memang dalam hal ini Yesus katakan bahwa dia datang hanya untuk mencari domba-domba yang hilang dari antara umat Israel. Mengapa? Karena dalam hal ini ketika Yesus datang ke dunia ini, dia memang hanya untuk menggenapi akan kitab Taurat Tuhan ini, ya, yang menyatakan bahwa seperti janji yang Tuhan berikan kepada nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa dari bangsa Israel lah semua umat akan mendapatkan apa? Mendapatkan berkat. Semua bangsa akan mendapatkan berkat, ya. Jadi untuk itulah Tuhan datang di dunia ini. Dia hanya untuk berfokus untuk menyelamatkan orang-orang Israel yang merupakan umat Tuhan. Oleh karena melalui mereka lah umat Tuhan akan apa?
akan mendapatkan berkat ya. Namun dalam ayat lain kita boleh lihat nanti dalam Matius 10 ayat 5 sampai 8. Ini merupakan cerita yang sama yang boleh mendukung akan ayat ini. Dikatakan begini. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan lain, bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel, dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma ya. Jadi dalam hal ini Yesus mengajak umat-umatnya untuk menyampaikan pekabaran hanya untuk kepada domba-domba yang hilang daripada antara umat Israel ya. Hal yang sama yang Yesus katakan kepada cerita daripada perempuan Kanaan ini, bahwa dia datang hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Dan hal ini juga Yesus katakan kepada apa? Kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia katakan jangan menyimpang ke bangsa lain, ke wilayah lain, ataupun kemanapun, tetapi hanya berfokus kepada umat-umat atau domba-domba yang hilang daripada apa? Daripada orang Israel. Dan karena memang tujuan Yesus datang ke dunia ini hanya untuk memang menyelamatkan orang Israel pada saat itu ya. Namun dalam akhir daripada pelayanan Yesus kita ketahui dia akhirnya menyamaratakan akan apa? Akan pelayanan itu. Ketika Yesus mati, keselamatan itu bukan lagi hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh dunia. Sehingga dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitahu padamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman ya. Jadi dalam ayat ini Yesus telah memperluas akan pelayanannya untuk pergi kepada seluruh dunia untuk menyampaikan akan apa? Akan kabaran akan keselamatan tersebut. Namun hal yang kedua yang bertentangan bagi orang Kristen menurut ayat ini yang mengganggu akan kerohanian orang Kristen adalah perkataan Yesus mengenai tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing ya. Saya telah melihat daripada penelitian kutipan daripada GNT ya. Apa itu GNT dikatakan begini, orang Yahudi sering menyebut orang non-Yahudi sebagai anjing. Dalam GNT kata yang digunakan adalah kunari, yang berarti anjing kecil atau anjing peliharaan ya. Jadi karena pertentangan antara orang bangsa Yahudi dan non-Yahudi pada saat itu, mereka itu saling menghina akan satu sama lain. Bahkan dikatakan orang Yahudi mengklaim bahwa orang yang bukan Yahudi adalah seekor apa? Diibaratkan sebagai seekor anjing yang paling hina. Namun kita boleh lihat daripada tulisan Nyonya Ellen G. White daripada buku kedua di segala zaman, jilid 1 halaman 437 dikatakan begini, wanita itu mendesak persoalannya dengan sungguh-sungguh dan kian bertambah, tunduk di kaki Kristus seraya berseru, Tuhan tolongilah aku. Yesus yang tampaknya masih menolak permohonannya menurut prasangka orang Yahudi yang tidak berperasaan, menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ucapan ini sebenarnya menyatakan bahwa tidak layak mengambil berkat-berkat yang dibawa kepada umat Allah yang disenangi dan diberikannya kepada orang asing dan bukan orang Israel ya. Jadi sangat jelas dikatakan daripada kedua kutipan ini bahwa maksud daripada Yesus mengatakan akan hal itu adalah oleh karena orang Yahudi sering mengklaim bahwa orang non-Yahudi itu adalah diibaratkan sebagai seekor apa? Seekor anjing ya. Dan maksud daripada Yesus menyatakan itu adalah bahwa sebenarnya Yesus membawakan berkat itu hanya kepada siapa? Kepada orang Israel ya, khusus hanya untuk orang Israel. Dan sehingga dia katakan tidak patut mengambil makanan daripada anak-anak dan melemparkannya kepada seekor anjing yang diibaratkan sebagai orang apa? Orang non-Yahudi ya. Jadi dalam hal ini Yesus bukan mengklaim bahwa
wanita itu adalah seekor anjing, tetapi itu adalah gaya bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi pada saat itu, bagaimana pertentangan mereka antara non-Yahudi dan juga Yahudi, ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan daripada penelitian daripada hermeneutika daripada Matius 15 ayat 24 dan 26. Kiranya ini boleh mengubah pemahaman kita, sehingga kita boleh dikuatkan lagi dalam ayat ini, sehingga makin banyak lagi umat Kristiani yang boleh dikuatkan, dan iman kita boleh semakin kuat, dan kita boleh menunggu akan kedatangan Yesus Kristus. Demikian, kiranya Tuhan boleh memberkati.